kamu melakukan kesalahan terhadap guru kamu? Pernah. Pernah. Waktu itu guru saya senang menjelaskan materi pelajaran, tetapi saya malah asik sendiri dan tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Sehingga saya pun ditegur. Pernah meminta maaf pada guru saat berbuat kesalahan? Pernah. Ketika saya berbuat salah, saya meminta maaf kepada guru tersebut. Pernah. Iya dong, kalau kita berbuat salah, kita harus meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Pernah, ya. Dan kesalahan apa ya? Nah, contohnya di kelas itu sudah ada peraturan tidak boleh lari-lari, ya. Lalu tidak boleh isengin temennya karena kita belajar untuk menghargai, ya. Nah, tapi ada saja namanya anak-anak ya, mungkin apalagi anak TK ya, TKB itu yang mungkin sangat excited ya, jadi dia lari-lari isengin temennya karena mungkin nggak ada teman kali ya di rumah, tapi jadi isengin temennya, itu kan sangat tidak boleh ya. Ya namanya di TK ya pasti ada lah, Miss. Kesalahannya apa sih Bu biasanya? Kesalahannya contohnya waktu anak ini pernah izin ke saya untuk izin ke toilet. Nah, tapi ketika anak ini izin ke toilet, bukannya dia selesai dari toilet kembali ke kelas, malah dia masuk main ke taman bermain indoor yang ada di seberang kelas saya. Pernah, seperti contohnya ketika di kelas ada aturan bahwa murid tidak boleh bermain handphone, tetapi murid tersebut bermain handphone. Contoh lainnya, ketika saya sedang menyampaikan materi, mereka malah mengobrol dengan teman-temannya. Atau bahkan ada juga murid yang berani mencela atau memotong pembicaraan ketika saya sedang berbicara. Baik kesal juga, marah juga, sedih juga, atau bahkan baik bingung apa ya yang harus lakukan, karena yang anak itu lakukan itu adalah hal yang tidak baik dan salah. Ya sempat sih kesal dan saya merasa sedih juga, Miss, karena anak ini ternyata membohongi saya. Nah, di saat seperti itu yang saya rasakan adalah kesel dan juga ya bisa marah juga. Baik pastinya akan mengampuni, dan anak itu awalnya mungkin masih belum mau untuk minta maaf, masih nggak mau, tapi baik ajarkan pelan-pelan untuk belajar untuk minta maaf kepada temannya, apalagi yang sudah diisengin ya. Pastinya saya memaafkan anak ini ya, Miss ya, karena anak ini juga tahu kesalahannya dan dia minta maaf dan akhirnya saya memaafkan. Pastinya tetap mengasihi. Kenapa? Karena yang sudah pasti, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita harus memperhatikan kasih itu kepada sesama. Pastinya saya tetap mengasihi anak ini. Namanya anak-anak ya, Miss ya. Pastinya anak ini terkadang belum mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Jadi sebagai guru, kita harus selalu mengingatkan ketika anak ini melakukan kesalahan. Yes, saya akan tetap mengasihi mereka karena saya menerima mereka apa adanya, termasuk dengan kekurangan yang mereka miliki. Seperti halnya Tuhan Yesus mengampuni dan mengasihi kita, sekalipun kita juga pernah melakukan kesalahan, maka anak-anak atau murid juga berhak untuk dikasihi dan berhak untuk diampuni, serta diarahkan agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Shalom adik-adik. Berjumpa kembali dengan Cici di acara spesial di mana hari ini kita sedang memperingati yang namanya Teachers Day, Hari Guru Nasional. Cici mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru yang ada yang mendidik generasi penerus di mana mereka memperlengkapi supaya menjadi anak-anak yang pintar. Dan tidak lupa Cici juga mengucapkan selamat Hari Guru untuk guru-guru Leader Life Kids yang begitu luar biasa, di mana kalian memberikan pikiran kalian, tenaga kalian, segala sesuatu yang kalian miliki untuk membangun generasi penerus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa ya mengucapkan selamat Hari Guru untuk Cici Koko kalian, bahkan untuk guru-guru yang ada di sekolah kalian. Oke? Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat Hari Minggu Life Kids. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan, sekarang kami sudah siap untuk beribadah. Tuhan tolong pimpin Cici Koko yang akan memimpin ibadah hari ini. Tuhan berkati juga kami yang akan beribadah. Berkati agar kami bisa fokus dan duduk diam selama ibadah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Happy Teachers Day, God bless you. Ya adik-adik, selain mama papa kita yang ada di rumah, kita juga punya orang tua di sekolah ya adik-adik, yaitu siapa? Bapak dan ibu guru kita, dan juga Cici Koko yang ada di Life Kids. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama belajar untuk menghormati setiap orang tua yang sudah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, yang mengajar kita, yang mendidik kita tentang banyak hal. Nah, saat ini adik-adik kita akan nyanyikan lagu yang berjudul Hormati Ayah dan Ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibumu. Adik-adik jangan lupa juga untuk menghormati Bapak, Ibu, guru kalian yang sudah mendidik kalian ya adik-adik. Nah, adik-adik, coba Cici mau tanya nih, siapa di antara kalian yang senang menjadi anak-anaknya Tuhan? Boleh angkat tangannya? Wah, banyak
banyak sekali ya. Kita semua senang menjadi anak-anak Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Saat ini sama-sama ya untuk menaikkan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Kita mau angkat lagu Saya Senang Jadi Anak-anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh sombong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya, anak Tuhan gak boleh sombong dan gak boleh bohong. Sekali lagi yuk sama-sama ya. Dengan semangat bersenang-senang memuji Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh sombong. Yeay. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita. Siapin juga Alkitabnya ya adik-adik. Kita mau sungguh-sungguh fokus mendengarkan firman Tuhan dan mau tahu nih apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyi satu pujian tutup bersama teman-teman New Life Kids ya adik-adik. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hati.
kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami. Biar roh Tuhan masuk dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan oleh Ci Iren. Tuhan berkati juga Ci Iren yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan ada padanya. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Cici Iren di sini. Kita mau dengerin firman Tuhan lagi ya hari ini. Hari ini firman Tuhannya tentang apa ya? Gak jauh-jauh dari apa yang kalian alami sehari-hari. Hari ini Cici mau bertanya kepada kalian dulu. Apakah kalian punya seorang guru? Iya? Di Life Kids punya kan? Ada Koko Cici di Life Kids yang menjadi gurumu. Tapi yang udah sekolah? Ya tentu saja kalian pasti punya guru di sekolah, di kelasmu, atau yang mengajar berbagai mata pelajaran. Nah, kalian tahu di Alkitab kita juga banyak diceritakan mengenai guru dan murid. Nah, siapa aja? Kalian tahu? Kalian ingat ceritanya Imam Eli? Nah, kalau Imam Eli, dia menjadi guru juga loh. Siapa muridnya? Ayo, ada yang bisa tebak? Iya, Samuel. Betul, muridnya adalah Samuel. Samuel dibesarkan di Bait Allah, diajar, dididik, dimuridkan oleh Imam Eli untuk nantinya Samuel menjadi seorang imam juga, seorang yang memimpin bangsa Israel dalam hal kerohanian. Nah, siapa lagi ya di Alkitab? Kalian tahu cerita Nabi Elia? Ya, kalau kalian ingat cerita Nabi Elia, dia juga punya seorang murid. Siapa murid yang menjadi muridnya Nabi Elia? Ingat namanya? Depannya E juga. Iya betul. Elisa namanya. Nah, Elisa diajar oleh Nabi Elia untuk menjadi seorang nabi juga di Israel. Nah, Imam Eli dan Nabi Elia punya murid-murid yang baik atau tidak? Apakah Samuel dan Elisa menjadi murid yang baik? Oh iya, mereka murid yang baik. Mereka murid yang dengar-dengaran pada gurunya. Samuel dengar pada Imam Eli, dia taat. Nabi Elisa juga taat kepada Nabi Elia saat dia masih menjadi muridnya sampai Nabi Elisa diangkat ke surga. Tapi apakah semua murid baik-baik begitu sama gurunya? Hormat, sayang sama gurunya seperti itu? Bagaimana menurut kalian? Kalian pernah dengar 12 murid Tuhan Yesus? Dengar cerita itu? Bagaimana dengan murid-murid Tuhan Yesus? Apakah mereka murid yang baik? Masih ingat siapa aja murid Tuhan Yesus? Kita dengarkan dulu ya lagunya biar nggak lupa. Nah adik-adik, sekarang kita mau sebutin sama-sama sambil kita nyanyiin ya adik-adik. Adik-adik siap? Siap pastinya ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah adik-adik udah hafal kan? Yuk kita mau sebutin sambil kita nyanyikan lagi ya adik-adik. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas,
sudah dengar kan lagunya? Sudah ingat lagi nama-nama murid Tuhan Yesus? Nah, gimana tadi? Masih ingat pertanyaan Cici? Apakah mereka semua menjadi murid yang baik? Murid yang jempol? Ada yang baik? Ada yang enggak? Iya, begitu. Ya, kalau dari ceritanya di Alkitab, hubungan antara Tuhan Yesus dan murid-murid selalu baik. Tapi memang murid-murid tidak selalu melakukan apa yang mungkin menyenangkan hati Tuhan Yesus sebagai gurunya. Contohnya apa? Nah, pernah tahu cerita salah satu murid Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab yang namanya depannya P? Siapa tebak ayo? Petrus, betul. Tahu ceritanya? Waktu Tuhan Yesus sudah ditangkap oleh tentara dan dibawa ke istana dibawa ke istana imam besar, dan di sana Tuhan Yesus ditahan dan murid-muridnya semua wah sedih Tuhan Yesus ditangkap. Nggak cuma sedih, mereka juga takut. Gimana nih sekarang nggak ada Tuhan Yesus? Begitu juga Petrus sebagai salah satu muridnya, dia juga takut loh. Nah, dia ngapain? Walaupun takut dia pengen tahu Tuhan Yesus diapain ya. Akhirnya diam-diam dia mendekati istana imam besar. Dia mencoba mencari tahu Tuhan Yesus diapain ya di sana ya. Tahu-tahu di situ ada seorang pelayan penjaga pintunya. Dia mengenali Petrus. Terus dia menghampiri Petrus dan bertanya, kamu ini muridnya Tuhan Yesus bukan? Kayaknya aku tahu kamu deh, kamu muridnya Tuhan Yesus. Lalu apa jawab Petrus? Adik-adik tahu? Dia bilang, aku nggak kenal Tuhan Yesus. Siapa itu Yesus? Aku nggak kenal. Aku bukan muridnya. Berarti Petrus sedang menyangkal. Dia sedang berbohong. Padahal dia sebenarnya kenal Tuhan Yesus. Tapi bilangnya dia nggak kenal. Mungkin karena dia takut ditangkap juga ya. Akhirnya Petrus pergi. Dia pergi agak menjauh dan dia mendekati satu tempat di mana ada orang-orang lagi deket-deket api, lagi menghangatkan diri. Di situ ternyata ada hamba dari orang-orang yang bekerja di situ. Dia bertanya juga sama Petrus, kayaknya aku pernah lihat kamu deh. Kamu ini kan pengikutnya Tuhan Yesus, betul? Kamu deh pernah sama-sama Tuhan Yesus. Aku yakin deh pernah lihat kamu. Petrus ketakutan dia dikenali. Lalu dia langsung menjawab, enggak, bukan, itu bukan aku. Aku nggak kenal siapa Yesus. Aku nggak tahu siapa Yesus. Iya kamu, bukan, aku nggak tahu. Dan benarlah seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan sama Petrus, bahwa kamu akan menyangkal aku. Artinya kamu nggak akan mengakui mengenal aku. Benar terjadi. Di Matius 26 ayat 75 dikatakan bahwa setelah ayam berkokok 3 kali, benar Tuhan Yesus berkata benar bahwa Petrus ini sudah menyangkal atau mengaku tidak kenal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Wah, kalian kalau bayangin kalian ya, kalau kalian jadi Tuhan Yesus, kira-kira sedih nggak? Misalkan papa kalian bilang, aku nggak kenal kamu. Atau mama kalian atau saudara kalian bilang, aku nggak kenal kamu siapa. Sedih nggak hati kalian? Sedih ya. Nah, begitu juga Tuhan Yesus pasti sedih dengarnya. Waktu Petrus bilang, aku nggak kenal engkau Yesus. Siapa itu Yesus? Aku nggak kenal. Nah, Petrus sebagai muridnya Tuhan Yesus juga pernah melakukan hal itu. Dia pernah bersalah kepada Tuhan Yesus. Nah, kalian sebagai murid, pernahkah melakukan kesalahan kepada gurumu? Pernah ya? Nah, tapi dalam hal ini, Tuhan Yesus sebagai guru, apakah dia terus marah-marah? Terus dia membenci Petrus? Enggak, Alkitab tidak pernah mencatat hal itu. Tuhan Yesus dikatakan tetap mengasihi Petrus. Bahkan saat Petrus bertobat pun, Tuhan Yesus memberkati Petrus kembali. Bahkan saat itu setelah Petrus bertobat, Petrus akhirnya kembali melayani Tuhan Yesus. Dia malah jadi murid yang tidak pernah malu akan nama Yesus. Dia berani bercerita tentang Yesus pada orang banyak, gak cuma sedikit loh, banyak.
Bahkan sampai akhir hidupnya dia juga memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bahkan dia pun mati, katanya itu mati karena nama Yesus, karena dia tidak mau malu mengakui bahwa dia kenal Tuhan Yesus. Jadi sampai akhir hidupnya dia tetap mengakui Yesus. Dia tidak malu bahwa dia percaya, dia kenal sama Tuhan Yesus. Dan itu yang menyebabkan katanya dia dibunuh waktu itu. Nah, memang antara guru dengan murid pasti kita punya hubungan yang kadang-kadang mungkin juga tidak selalu baik, tidak selalu menyenangkan. Ada kalanya mungkin kalian kesal sama guru kalian. Ada kalanya kalian juga mungkin merasa sedih sama guru kalian. Tapi jangan salah, mungkin ada kalanya juga guru kalian yang sedih sama kalian karena mungkin kalian nakal di kelas. Mungkin karena kalian pernah malas nggak mau ngerjain PR-nya. Mungkin karena kalian di kelas omong aja nggak mau dengerin gurunya. Kira-kira gimana perasaan hati guru kalian? Ya pasti pernah sedih ya. Tapi pasti guru kalian juga seperti Tuhan Yesus. Guru-guru yang mengenal Tuhan Yesus juga pasti tetap akan mengasihi kalian seperti Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Nah, guru-guru kalian juga pasti mengasihi kalian. Tuhan Yesus tetap percaya Petrus bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Walaupun dia melakukan kesalahan, Petrus tidak berhenti. Dia bertobat, artinya dia berhenti melakukan kesalahan, tapi dia tidak menyerah untuk memperbaiki dirinya, untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus menghargai hal itu. Demikian pula kita, kalau kita melakukan kesalahan sama guru kita, ya jangan dilakukan terus-menerus. Kita harus berhenti, seperti Petrus, mulai melakukan apa yang baik. Kenapa? Karena guru-guru kita percaya kalian bisa lakukan hal yang lebih baik. Kalian bisa jadi pribadi yang lebih baik. Dan percaya bahwa kalian itu bisa menjadi lebih baik bukan karena kalian sendiri. Karena ada Tuhan Yesus yang menolong kalian. Seperti Petrus ditolong oleh Tuhan juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian pula kalian. Nah, jadi hari ini Cici mau ingetin kalau kalian pernah mengalami hubungan yang ya kayaknya kurang oke sama guru kalian. Kalian pernah kecewa mungkin sama guru kalian. Kalian juga harus belajar mengampuni guru kalian. Tapi di sisi lain, kalau kalian yang pernah mengecewakan guru kalian, ya berhenti melakukan hal-hal yang mendukakan, membuat sedih guru kalian. Guru kalian walaupun kalian gak lihat, dia pasti mendoakan kalian. Guru kalian walaupun mungkin gak banyak berkata-kata, tapi dia sebenarnya menyayangi kalian. Jadi, mari hari ini kita sama-sama belajar jadi murid yang baik. Oh iya, kalian ingat hari ini adalah acara spesial kita memperingati Hari Guru. Betul, Hari Guru. Jadi jangan lupa juga hari ini atau nanti setelah ketemu guru kalian, ucapkan selamat Hari Guru pada mereka. Katakan kalau kalian sayang sama mereka. Katakan kalau kalian mendoakan mereka. Wah, mereka pasti senang sekali karena mereka tahu anak-anak di sini, adik-adik di sini menyayangi mereka semua. Oke. Nah, setelah mendengar firman Tuhan hari ini, ayo mari kita sayangi guru-guru kita. Kita hormati mereka. Kita doakan mereka, pikirkan cara yang bisa kalian lakukan untuk mengasihi mereka. Kalau kalian menghormati mereka di kelas, di sekolah, itu pun salah satu cara yang bisa kalian tunjukkan untuk mengasihi mereka. Kalau kalian berbicara dengan sopan, dengan baik kepada gurumu, itu juga salah satu cara untuk mengasihi mereka. Dan percaya Tuhan memberikan guru-guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin mereka bermacam-macam cara mereka mengajar kalian, tapi percayalah semua yang terbaik dari Tuhan diberikan melalui gurumu di Life Kids atau di sekolah. Ayo sekarang waktunya kita akan mendengarkan ayat hafalan kita dan menghafalkannya. Ayo sama-sama kita hafalkan ayat hafalannya ya.
Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 13 ayat 13. Kalian memanggil aku guru dan Tuhan, dan memang demikian. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 13 ayat 13. Kalian memanggil aku guru dan Tuhan, dan memang demikian. Nah, setelah kita hafalkan ayat hafalannya, jangan pernah lupakan ya bahwa Tuhan Yesus itu memang guru kita, guru agung kita. Dan jangan pernah lupakan juga guru-guru kalian dimanapun mereka berada. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Adik-adik pasti diberkati dong dengan firman Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau menyanyi satu pujian, berikan hidup yang baru. Biarlah kita mau mengambil komitmen bersama-sama ya adik-adik, untuk mengubah segala kebiasaan buruk kita yang tidak berkenan sama Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang hidup baru, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baru. Salah satunya adalah mengakui kesalahan kita sama guru kita ya adik-adik. Kita mau angkat pujian, berikan ku hidup yang baru, dan minta Tuhan memulihkan kehidupan kita dan menjadikan kita menjadi manusia-manusia baru ya adik-adik. Bapakku yang baik, yang mengasihiku, ubahkan hidupku sekarang. Ku mau jadi ciptaan baru. Bapa
dari firman Tuhan untuk menjadi murid yang baik. Walaupun mungkin kami pernah melakukan kesalahan terhadap guru kami, tapi hari ini kami mau bertobat. Tuhan Yesus, tolong kami menjadi murid yang baik bagi guru kami. Kami memberkati guru-guru kami yang ada di Life Kids dan di sekolah, biar mereka semua diberi kekuatan, kesehatan, dan sukacita selama mengajar kami. Kami mau jadi murid yang baik bagi mereka, dan kami juga mau jadi murid yang baik dari Tuhan Yesus, guru kami yang agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. mengingatkan teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan Mokopan. Dan ini adalah nomor untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian dan minta didoakan. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta subscribe untuk channel Life Kids. Bagi Mokopan yang mau bergabung dalam grup Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Sekian Kids hari ini, God bless you. Halo adik-adik Life Kids, happy Sunday. Kalian apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Koko mau ngasih beberapa pengumuman. Yang pertama, Living Word Kids hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channel Life Kids Bethlehem. Yang kedua, ibadah onsite sudah bisa diikuti dari kelas bayi sampai kelas madya dengan syarat anak dalam keadaan yang sehat dan harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ibadah jam 11. Dan untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, jangan khawatir karena kalian tetap bisa beribadah secara online di YouTube channel Life Kids setiap hari Minggu jam 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap semangat ya adik-adik untuk terus beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam rangka Teachers Day mengadakan lomba foto kalian bersama guru. Foto yang paling bagus akan mendapatkan hadiah dari Life Kids loh. Foto diupload ke media sosial Papa Mama paling lambat tanggal 3 Desember 2022 jam 5 sore. Pengumuman pemenang akan diumumkan tanggal 10 Desember 2022 di ibadah online Life Kids. Jadi jangan sampai ketinggalan ya adik-adik, karena akan ada hadiah yang menarik dari Life Kids. Oke, sekian untuk pengumuman minggu ini. Adik-adik tetap tekun dalam berdoa serta jaga selalu kesehatan kalian ya. Happy Teachers Day and God bless you. Bye-bye. Nah, kalian sudah mengikuti semua acara, semua rangkaian ibadah
di mana kita memperingati hari Teachers Day, dan biarlah setiap nilai yang dibagikan akan kalian lakukan. Bagaimana kalian menjadi anak-anak yang bisa menghormati dan menghargai setiap guru-guru kalian, baik guru di sekolah maupun guru di Life Kids. Belajar untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, sebab itulah salah satu sikap kita untuk kita menunjukkan rasa hormat kita dan kita menghargai guru-guru di sekitar kita. Yuk, sekarang kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Cici akan berdoa, berdoa berkat untuk kalian semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana Engkau sudah berbicara dalam kehidupan kami melalui firman-Mu, bahwa di mana kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang harus dapat menghargai setiap guru-guru yang ada di dalam kehidupan kami. Mereka hadir mendidik kami, baik di dalam pengetahuan, di dalam kerohanian kami pun, karena merekalah kami percaya hidup kami dibangun. Dan ajarlah kami untuk menghormati mereka, di mana kami pun mampu untuk mengakui setiap kesalahan kami, mau untuk meminta maaf. Dan bahkan Tuhan, lebih daripada itu, kami menghormati setiap guru-guru kami, untuk kami bisa mengasihi mereka lebih dari apapun juga. Terlebih kami mengasihi Tuhan, belajar untuk mau mengakui setiap kesalahan kami di hadapan Tuhan dan meminta ampun, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bahkan untuk setiap kami yang ada Tuhan, yang saat ini ibadah online dimanapun mereka berada, hamba berdoa berkat dan kemurahan Tuhan turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati sekolah mereka, memberkati masa depan mereka. Kami percaya bahwa semuanya ada di dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Perlindungan-Mu atas kehidupan mereka pun sempurna dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Happy Teacher Day untuk semua guru-guru Life Kids GSJ Bethlehem. Tetap setia menjadi terang dan garam dunia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Guru untuk semua guru-guru Life Kids. Semoga Tuhan selalu memberkati pelayanan Cici Koko. God bless you. Selamat Hari Guru untuk guruku dan Cici Koko Life Kids. Terima kasih sudah mengajar dan mendidik saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Guru, terima kasih telah membimbing dan mendampingi kami dari nol sampai sekarang, mengantarkan kami menuju cita-cita masa depan yang jauh lebih baik. Selamat Hari Guru untuk semua guru di Life Kids dan guru di sekolah. Tuhan Yesus memberkati. Kepada guru-guru yang ada di sekolah dan juga guru-guru yang ada di Life Kids, saya ucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih untuk semua jerih lelah-Mu dalam mendidik dan mengajar kami. Tuhan Yesus memberkati.